Perkenalkan, nama saya Nilus Sinta Devani dengan NIM A0D02310014. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana idealnya penerapan pajak karbon sebagai instrumen fiskal dalam penanganan perubahan iklim. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu pajak karbon. Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan saat seseorang menggunakan teknologi berbahan dasar fosil. Seperti yang kita ketahui, karbon menjadi salah satu penyumbang perubahan iklim terbesar di dunia. Oleh sebab itu, penggunaannya harus dikendalikan. Pajak karbon pertama kali dikenakan pada badan penggerak di bidang pembangkit listrik tenaga batu bara berdasarkan atas emisi searah dengan implementasi pasar karbon pada periode 2022 sampai 2024. Bagi PLTU batubara, pengenaan pajak karbon berpotensi menaikkan biaya pokok pembangkitan. Ujung-ujungnya, kebijakan ini akan berdampak pada harga jual listrik. Artinya, penetapan pajak karbon ini dinilai bisa merugikan konsumen. Jika implementasinya tidak direncanakan dengan baik dan bertahap, konsumen akan menanggung pajak karbon melalui perantara seperti PPN yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan. Penerapan pajak karbon juga dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan, khususnya dalam penanganan iklim. Dapat digunakan untuk mengurangi emisi karbon, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan penyediaan dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Idealnya, pajak karbon dalam penanganan perubahan iklim yaitu merupakan langkah penting pemerintah untuk berperan aktif dalam mengatasi perubahan iklim global dengan memanfaatkan pajak sebagai instrumen. Ini juga dapat mendukung transisi hijau untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pajak karbon juga dapat digunakan untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca. Pemerintah telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca dalam kerangka komitmen yang telah ditetapkan NDC sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Namun, upaya tersebut tentu saja mempunyai tujuan, yaitu membuat polusi menjadi mahal sehingga mendorong perusahaan dan individu untuk beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dengan kata lain, pajak karbon bertujuan untuk meminimalisasi biaya eksternal yang ditimbulkan oleh emisi karbon, yaitu dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Banyak negara-negara yang sudah menerapkan pajak karbon seperti Inggris, Irlandia, Finlandia, Swedia, Australia, dan juga Jepang. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih.